Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tebing Tinggi kembali menyelenggarakan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2021 bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Gunung Loser, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Guna mematuhi aturan protokol kesehatan, yakni menghindari adanya kerumunan massa, maka penyelenggara seleksi penerimaan CPNS kali ini dilaksanakan selama 17 hari berturut-turut, dimulai pada Senin 20 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021. Sedangkan formasi yang tersedia bagi pelamar CPNS Kota Tebing Tinggi ada sebanyak 249 formasi, antara lain 120 orang untuk formasi tenaga teknis dan 129 orang untuk formasi tenaga kesehatan. Seleksi penerimaan CPNS Kota Tebing Tinggi kali ini dimulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai dan diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Peserta ujian harus menunjukkan surat negatif COVID, tes SARS-CoV-2, antigen swab, nasofaring, serta menunjukkan surat deklarasi sehat SDS. Dari 12.000 orang peserta pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi berkas tersebut sebanyak 9.517 orang. Jelas Kabak BKPSDM Kota Tebing Tinggi Iqbal HR Nasution kepada media. Sedikit saya jelaskan bahwasannya penerimaan CPNS formasi tahun 2021 ini terdiri atas 249 formasi yang terdiri atas 120 formasi tenaga teknis dan 129 tenaga kesehatan. Di sini kita akan melaksanakan pelaksanaan ujian CPNS sebanyak 11 hari terhadap peserta 9.517 orang. Di 17 hari setiap harinya akan ada 3 sesi, tapi khusus untuk hari ini karena ada pembukaan kita akan melaksanakan 2 sesi saja. Pada hari Jumat juga akan dilaksanakan 2 sesi saja mengingat akan ada kegiatan ibadah sholat Jumat. Kemudian penerimaan CPNS ini sudah dilaksanakan dengan izin gugus tugas dan sudah mematuhi protokol kesehatan. Di pengumuman kita sudah mengarahkan peserta untuk menggunakan masker 3 lapis dan kemudian dilapisi dengan masker kain dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kemudian kita juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan. Kemudian nanti peserta juga harus wajib membawa surat rapid antigen yang akan berlaku 1 hari. Berarti kalau peserta ujian ini hari, mereka wajib swab antigen paling lambat itu malam. Sedangkan untuk swab PCR itu berlaku 2 hari. Peserta yang ujian ini hari bisa melakukan swab PCR hari Sabtu. Nah, kemudian nanti setelah peserta datang, mereka akan cuci tangan di sudut sana, kemudian menunggu di tempat sini mengikuti tutorial. Setelah itu akan registrasi ke dalam. Setelah registrasi nanti peserta akan meletakkan barang-barangnya di loker yang sudah kita sediakan. Setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap peserta. Jadi barang-barang logam tidak diizinkan masuk dan akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metal detektor. Setelah itu peserta akan menunggu di ruang steril. Setelah menunggu di ruang steril, peserta akan masuk setelah panitia dari pihak BKN menentukan. Kemudian peserta akan ujian selama 100 menit. Adapun nilai ambang batas terhadap soal-soal itu ada dibagi 3. Yang pertama itu ada TWK,
tes wawasan kebangsaan itu ambang batasnya nilainya 65. Habis itu ada TIU, tes intelijensi umum, itu nilai ambang batasnya 80. Kemudian ada TKP, tes karakteristik pribadi, itu nilai ambang batasnya 166. Itu terdiri atas 110 soal. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan terkait penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Nah kemudian Pak Iqbal, setelah peserta ujian memenuhi nilai ambang batas, apakah semuanya dianggap lulus? Oke, Apakah ada perankingan lagi? Ya, izin saya menjelaskan. Jadi setelah peserta lulus memenuhi nilai ambang batas, akan diambil 3 kali jumlah formasi. 3 kali jumlah formasi yang akan berhak mengikuti ujian SKB. Dan itu akan dilakukan perankingan. Perankingan itu dia menurut tes soal-soalnya. Jadi apabila ada nilainya yang sama, maka akan dilihat dulu siapa yang paling tinggi nilai tes karakteristik pribadinya. Misalnya nilainya sama, tapi kan tes karakteristik pribadinya nilainya itu berbeda. Maka yang diambil adalah nilai tes karakteristik pribadi yang tinggi. Kalau masih sama nilai tes karakteristik pribadinya, maka akan diambil nilai tes intelijensi umumnya. Kalau masih sama juga, dilihat dari tes wawasan kebangsaan. Jadi akan diambil jumlah peserta itu 3 kali jumlah formasi. Jadi kita ada 249 formasi, yang akan berhak mengikuti ujian SKB adalah 3 kali jumlah nilai formasi kita. Begitu Pak ya? Ya. Nah kemudian Pak, setelah peserta selesai mengikuti ujian, apakah kelulusan diumumkan hari ini juga? Untuk pengumuman kelulusan peserta tidak akan diumumkan ini hari juga, akan tetapi pada saat ini kita bisa melihat nilai ujian langsung melalui streaming YouTube. Jadi peserta nanti kalau mereka ujian, keluarganya atau temannya bisa melihat melalui live streaming YouTube. Di situ akan kelihatan hasilnya. Akan tetapi kalau untuk pengumuman dari panitia, kita akan menunggu hasil rekonsiliasi antara peserta daerah dengan antara panitia daerah dengan panitia nasional. Setelah hasil rekon selesai dilakukan, maka akan dilakukan pengumuman untuk peserta-peserta mana saja yang berhak mengikuti ujian SKB. Nah kemudian Pak, nilai ujian itu bisa dilihat di chat. Apa itu Pak? Kan nilai hasil ujian itu kan nanti bisa dilihat di chat itu Pak, komputer. Jadi pada saat ini seluruh ujian CPNS di seluruh daerah, di seluruh wilayah Indonesia, menggunakan sistem CAT. CAT ya Pak? CAT yang kita kenal dengan singkatan, itu merupakan singkatan dari Computer Assisted. Jadi ketika peserta mengakhiri ujiannya, peserta akan langsung bisa melihat di komputer itu hasil nilai ujiannya. Hasil nilai ujiannya Pak ya? Sementara, peserta yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 kepada Monalisa TV mengatakan, Siang Pak. Dengan adik siapa saya bicara ya? Abdul Sabtar Pak. Abdul Sabtar. Iya. Adik Abdul Sabtar. Iya Pak. Gimana hasil ujian tadi dek? Pas-pas gitu Pak. Nah, tapi Melebihi passing grade sih. melebihi passing grade ya. Berarti lulus ya dia ya, lulus untuk tahapan Belum lulus tentu ya. untuk perankingan lagi Pak. Karena ada lagi perankingan ya dia. Tapi kan nilai ambang batas sudah adik lewati kan? Iya Pak, insya Allah ya. Adik Sabtar sudah berapa kali mengikuti tes CPNS? Satu baru ini Pak. Baru ini deh ya. Tapi kalau untuk Kemenkumham 2 kali. Kemenkumham 2 kali. Ini tes CPNS Kota Tebing Tinggi, formasi apa yang ada? Auditor. Auditor. Berarti tenaga teknis. Iya, Tenaga teknis ya. Bagaimana? Coba bisa ceritakan tingkat kesulitannya bagaimana? Soal yang diujikan hari ini. Kalau belajar sih nggak sulit ya Pak. Tapi kalau ada persiapan kita insya Allah sih bisa lulus gitu. Jadi kalau memang betul-betul dipersiapkan, soalnya bisa dijawab ya dia. Iya Pak ya. Harus ada persiapan. Pagi dek. Dengan adik siapa ya? Andre Utabarat. Adik Andre hari ini mau mengikuti
tes CPNS ya, Dek ya? Iya. Oh. Dari mana Ade ini? Asal saya dari Medan Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara ya. Bidang kepegawaian apa yang mau dilamar Ade? Yang Yang mau dilamar itu bagian kejuruan kesehatan. bagian kesehatan ya, Dek ya. Kalau boleh tahu deh, sudah berapa lama? Sudah berapa kali mengikuti tes CPNS ini? Saya baru satu kali ini, baru sekali. Oh baru ini deh ya? Gimana? Persiapannya sudah mantap deh? Persiapannya? Persiapannya 95% lah di sini lah. Iya. Iya. Terus gimana harapan Ade? Harapannya semoga lancar, sukses aja gitu Pak. Sukses ya? Iya. Ade Kota Barat sudah pernah mengikuti vaksin? Vaksin sudah 2 kali. Sudah 2 kali deh ya? 2 kali vaksin ya. Kan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes CPNS ini adalah mengikuti rapid antigen. Apa Ade sudah mengikuti tes rapid antigen? Sudah. Saya sudah pakai rapid antigen. Dari Kota Tebing Tinggi, Tim Liputan Kongli Saragi Monalisa TV melaporkan.